Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam Skanda 1 Bab 7 Sloka 11. Lanjutan, Putra Drona dihukum. Sloka 11. Harer gunakshita matir Bhagawan badarayanaha Adyagan mahat akyanang Nityang Wishnu jana priyaha. Artinya, Srila Sukadeva Goswami, putra Srila Vyasadeva, bukan hanya perkasa secara transendental, beliau juga sangat disayangi oleh para penyembah Tuhan. Demikianlah Srila Sukadeva Goswami mempelajari narasi yang agung ini, Srimad Bhagavatam. Penjelasan dari Yang Maha Berkarunia Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Menurut Brahma Vaivarta Purana, Menurut Brahma Vaivarta Purana, Srila Sukadeva Goswami adalah insan yang telah mencapai pembebasan bahkan sejak beliau masih dalam kandungan ibunya. Srila Vyasadeva mengetahui bahwa putranya akan tidak tinggal di rumah setelah ia lahir. Karena itu, Vyasadeva menyampaikan ringkasan Srimad Bhagavatam kepada putranya, Srila Sukadeva Goswami, agar putranya bisa menjadi terikat kepada kegiatan transendental Tuhan. Setelah putra Vyasadeva lahir, selanjutnya beliau dididik lebih intensif menyangkut isi Srimad Bhagavatam dengan cara membacakan ayat-ayat yang asli. Intinya adalah bahwa umumnya insan-insan yang mencapai pembebasan terikat kepada ciri Brahman yang impersonal dengan satu keinginan, yaitu menyatu atau manunggal dengan keseluruhan yang paling utama. Tetapi melalui pergaulan dengan para penyembah murni seperti Vyasadeva, insan yang telah mencapai pembebasan sekalipun akan mulai tertarik kepada sifat-sifat transendental Tuhan. Srila Vyasadeva sanggup menceritakan karya besar Srimad Bhagavatam, dan atas karunia Vyasadeva, Srila Sukadeva Goswami bisa menangkap makna sastra tersebut. Sifat-sifat transendental Tuhan begitu menarik sehingga Srila Sukadeva Goswami dibebaskan dari ikatan beliau terhadap keadaan yang kusuk sepenuhnya dalam Brahman yang impersonal, dan secara positif mempelajari aktivitas-aktivitas personal Tuhan. Srila Sukadeva Goswami benar-benar terbebaskan dari konsepsi impersonal yang mutlak, sampai-sampai beliau berpikir bahwa dirinya telah menyia-nyiakan waktu begitu banyak dalam mengabdikan diri kepada aspek impersonal yang maha kuasa. Atau dengan kata lain, beliau merasakan kebahagiaan transendental yang lebih banyak dari aspek Tuhan yang personal dibandingkan dengan kebahagiaan yang berasal dari aspek Tuhan yang impersonal. Dan sejak saat itu, Sukadeva Goswami tidak hanya mulai sangat dicintai oleh para Wishnujana atau para pencinta Tuhan, tetapi para Wishnujana itu pun mulai sangat dicintainya. Para penyembah Tuhan yang tidak ingin membunuh individualitas entitas hidup dan bercita-cita menjadi hamba-hamba pribadi Tuhan tidak begitu tertarik terhadap orang yang berpaham impersonal. Begitupun para impersonalis yang bercita-cita menyatu dengan Tuhan yang maha kuasa tidak bisa menghargai atau mencintai para pencinta Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Jadi semenjak waktu yang tidak dapat diingat lagi, kadang-kadang terjadi persaingan antara dua kubu petualangan transendental tersebut. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling menjauhi yang dilatari oleh keinsapan-keinsapan personal dan impersonal tersebut. Karena itu, nampak bahwa Srila Sukadeva Goswami pun tadinya tidak begitu. Karena itu, nampak bahwa Srila Sukadeva Goswami pun tadinya tidak begitu menyukai peran Karena itu, nampak bahwa Srila Sukadeva Goswami pun tadinya tidak begitu menyukai para pencinta Tuhan. Namun semenjak beliau sendiri menjadi pencinta Tuhan yang penuh hak bakti, beliau selalu menginginkan pergaulan dari para Wishnujana. Dan para Wishnujana pun senang dengan pergaulan beliau semenjak beliau menjadi seorang Bhagavata yang berpaham personal. Jadi, baik sang putra maupun sang ayah tadinya berpaham pengetahuan transendental tentang Brahman secara sempurna.
Lalu mereka berdua menjadi kusuk dalam aspek Tuhan yang personal. Jadi pertanyaan tentang bagaimana Sukadewa Goswami menjadi tertarik oleh cerita Bhagavatam dijawab secara sempurna oleh sloka ini. Selanjutnya, sloka 12. Pariksito tara jarser janma karma wilapanam samstam ca pandu putranam wakshe Krishna katodayam. Artinya, Suta Goswami dengan demikian berbicara kepada para resi yang diketuai oleh Saunaka. Sekarang saya akan memulai kisah transendental tentang Sri Krishna dan topik-topik tentang kelahiran, aktivitas, dan pembebasan Maharaja Pariksit, resi di kalangan para reja, serta topik-topik mengenai cara putra-putra Pandu melepaskan ikatan terhadap urusan keduniawian. Penjelasan. Sri Krishna begitu murah hati kepada roh-roh yang jatuh sehingga dia sendiri yang menjelma di kalangan aneka jenis makhluk hidup dan ikut berperan bersama mereka dalam kegiatan keduniaian. Fakta sejarah, baik yang lama maupun yang baru yang berkaitan erat dengan kegiatan Tuhan adalah diinsapi sebagai narasi transendental Tuhan. Tanpa Krishna, semua sastra pelengkap seperti kitab-kitab Purana dan Mahabharata hanyalah cerita atau fakta historis belaka. Namun bersama Krishna, mereka menjadi transendental. Dan apabila kita mendengarnya, kita pun akan segera mempunyai hubungan transendental dengannya. Srimad Bhagavatam juga termasuk salah satu Purana. Tetapi makna istimewa Purana ini adalah bahwa kegiatan Tuhan merupakan titik pusat mata pelajarannya, bukan semata-mata sebagai fakta sejarah pelengkap saja. Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan demikian merekomendasikan Srimad Bhagavatam sebagai Purana yang tanpa noda. Ada sekelompok pengikut Bhagavata Purana yang kurang cerdas, yang ingin segera menikmati kegiatan Tuhan. Dikisahkan dalam skanda 10 tanpa mengerti skanda sebelumnya terlebih dahulu. Kesan-kesan mereka sangat keliru, di mana mereka beranggap bahwa skanda-skanda lainnya seakan tidak membicarakan Krishna, sehingga usaha yang mereka lakukan lebih didasari oleh kebodohan ketimbang kecerdasan, dan mereka langsung membaca skanda 10. Para pembaca secara khusus Bhagavatam sama pentingnya dengan skanda 10. Hendaknya orang jangan pernah mencoba mendalami topik-topik skanda 10 tanpa mengerti penjelasan 9 skanda sebelumnya secara rinci dan panjang lebar terlebih dahulu. Sri Krishna maupun penyembahnya yang murni seperti Pandawa 5, semuanya berada pada tingkatan yang sama. Krishna bukanlah tanpa para penyembahnya dari segala rasa, dan semua penyembah murninya seperti Pandawa 5 juga bukan tanpa Krishna, para pecinta Tuhan, dan Tuhan sendiri adalah saling berhubungan, dan mereka tidak dapat dipisahkan. Semua pembicaraan yang menyangkut Tuhan maupun para pecintanya semuanya merupakan Krishna kata atau topik-topik yang berkaitan dengan Tuhan. Selanjutnya, sloka 13 sampai dengan 14. Yada mride kaurawa srenjayanam vireswato viragating gatesu vrikodara vidhagadar mimarsha bagnoru dande dhritarashtra putre Bartu priyang draunir itisma pasyan Krishna shutanan swapatam stirami siramsi upaharat vipriyam eva tasya jugup sitam karma vigarhayanti. Ketika para kesatria kedua belah pihak, yakni Kaurawa dan Pandawa terbunuh di medan perang Kuruksetra, dan arwah para kesatria yang gugur mencapai tempat-tempat yang patut dicapai, dan ketika putra Dhritarashtra ambruk tersungkur sampai meratapi tulang punggungnya yang patah akibat hantaman gada Bhismasena, putra Dronacharya, Ashwatthama, memenggal kepala-kepala kelima putra Draupadi dan mempersembahkannya sebagai hadiah kepada tuannya. Dilatari oleh ide-ide bodoh, tuannya akan senang. Akan tetapi Duryodhana sendiri tidak setuju dengan perbuatan keji itu, dan dia tidak senang sedikit pun. Penjelasan.
Topik-topik transendental kegiatan Tuhan Sri Krishna dalam Srimad Bhagavatam dimulai dari akhir perang Kuruksetra, tempat Tuhan menyabdakan tentang dirinya dalam Bhagavad Gita. Karena itu baik Bhagavad Gita maupun Srimad Bhagavatam adalah topik-topik transendental Sri Krishna. Bhagavad Gita adalah Krishna kata atau topik-topik transendental Krishna, sebab disabdakan oleh Sri Krishna. Sedangkan Srimad Bhagavatam juga Krishna Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bhagavad Gita adalah Krishna kata atau topik-topik transendental Krishna, sebab disabdakan oleh Sri Krishna. Sedangkan Srimad Bhagavatam juga Krishna kata karena menceritakan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Sri Chaitanya Mahaprabhu ingin agar semua orang diberitahukan tentang kedua Krishna kata tersebut atas perintahnya. Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Krishna sendiri dengan wujud sebagai seorang penyembah Krishna. Karena itu, versi-versi Sri Krishna maupun Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu adalah sama persis. Sri Chaitanya menginginkan agar semua orang yang dilahirkan di India mengerti berbagai Krishna kata tersebut, dan kemudian setelah menginsapi secara sempurna mengajarkan amanat transendental itu kepada semua orang di seluruh dunia. Itu akan membawa kedamaian dan kemakmuran yang diidamkan oleh dunia. Selanjutnya sloka 15. Mata sisunam nidanam sutanam nisamya goram paritapyamana tadarudat waspakala kulaksi tam santyayam ahakiritamali. Artinya, Draupadi, ibu kelima putra Pandawa, setelah mendengar tentang pembunuhan putra-putranya, mulai menangis, bercucurkan air mata karena sangat berduka, berupaya menyenangkan dia yang sedang merasakan kehilangan yang besar. Arjuna berkata sebagai berikut. Selanjutnya sloka 16. Tada sucaste pramrijami badre yat brahma bandho sira atatayinaha gandiwa mukter visikair upahare Twakramya yatsna syasi dagdha putra. Sloka 15. Mata sisunam nidanam sutanam nisamya goram paritapyamana tadarudat wasa kalakulaksi tam satwayan ahakirtamali. Artinya, Draupadi, ibu kelima putra Pandawa, setelah mendengar tentang pembunuhan putra-putranya, mulai menangis, bercucuran air mata karena sangat berduka. Berupaya menenangkan dia yang sedang merasakan kehilangan yang besar, Arjuna berkata sebagai berikut. Selanjutnya, sloka 16. Tada sucaste pramrijami badre yat brahma bandho sira atatayinaha gandiwa muktair visikair upare twakramya yatsna syasi dagdha putra. Artinya, wahai perempuan yang lemah lembut, jika aku telah memberi bingkisan kepadamu berupa kepala Brahmana itu, setelah memenggal kepalanya dengan panah-panah dari busur gandiwaku, maka aku akan menghapus air matamu dan menenangkan hatimu. Kemudian, setelah membakar jenazah putra-putramu, engkau bisa mandi sambil berdiri di atas kepala Brahmana itu. Penjelasan: musuh yang membakar rumah, orang yang meracuni, dan orang yang menyerang secara mendadak dengan senjata mematikan, orang yang merampas kekayaan atau mencaplok sawah ladang, atau orang yang menggoda istri orang lain disebut penyerang. Penyerang seperti itu, meskipun ia merupakan seorang Brahmana atau orang yang hanya namanya saja putra Brahmana, dalam keadaan apapun harus dihukum. Ketika Arjuna berjanji untuk memenggal penyerang yang bernama Ashwatthama, Arjuna mengetahui dengan baik bahwa Ashwatthama adalah putra seorang Brahmana. Tetapi karena orang tersebut hanya bergelar Brahmana sebatas nama saja dan telah bertindak seperti tukang jagal, maka dia layak diperlakukan sebagai tukang jagal pula. Dan dengan menghukum mati putra Brahmana yang ternyata adalah seorang penjahat, maka hal tersebut tidak akan mengakibatkan sesuatu dosa apapun. Selanjutnya, sloka 17. Iti priyam walgu wicitra jalpaihi
sasantwayitva cyuta mitra sutaha anwa drawadam sita ugra danwa kapi drajo guru putram ratena. Arjuna yang dituntun oleh Tuhan yang tak pernah gagal sebagai kawan dan kusir memuaskan hati perempuan yang disayanginya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian dia menggenakan baju zirahnya dan melengkapi dirinya dengan berbagai senjata sakti, lalu menaiki keretanya dan berangkat untuk menghukum Aswatthama, putra guru ilmu perangnya. Sloka 19. Tam apatan tam sawilaksya durat kumara hodwigna manaratena paradrawat prana paripsur uryam yawat gamam rudra bayat yatakaha. Artinya, Aswatthama, pembunuh para pangeran, melihat Arjuna dari kejauhan sedang mendekat dengan sangat cepat. Lari ketakutan dengan keretanya hanya untuk menyelamatkan diri, seperti Brahma lari karena takut terhadap Shiva. Penjelasan: sesuai dengan cara kita membaca, baik sebagai Kah maupun sebagai Arka, ada dua referensi dalam kitab-kitab Purana. Kah berarti Brahma yang pernah terpesona oleh putrinya sendiri sehingga mulai mengejarnya, yang membuat Shiva marah dan menyerang Brahma dengan trisulanya. Brahmaji melarikan diri karena ketakutan untuk menyelamatkan nyawanya. Ada referensi tentang kata Arka dalam kitab Vamana Purana. Ada raksasa bernama Vidyumali yang telah dianugerahi pesawat udara emas yang bercahaya. Karena itu, Dewa Matahari menjadi marah sehingga beliau menyelamatkan pesawat udara tersebut dengan sinarnya yang panas dan sangat kuat. Perbuatan ini membuat Dewa Shiva murka. Dewa Shiva kemudian menyerang Dewa Matahari yang lari sampai akhirnya jatuh di Kasi Waransi. Dan tempat itu menjadi terkenal sebagai Lolarka. Selanjutnya, sloka 19. Ya dasaranam atmanang aiksata srantawajinam astram brahma siromene atmatranam dwijatma jaha. Artinya, ketika putra Brahmana itu Aswatthama melihat bahwa kuda-kudanya kelelahan, dia mempertimbangkan bahwa tidak ada alternatif perlindungan selain menggunakan senjatanya yang paling ampuh, yaitu Brahmastra, senjata nuklir. Penjelasan: hanya pada saat terakhir ketika tidak ada alternatif lain, senjata nuklir bernama Brahmastra digunakan. Kata Dwijatma Jaha bermakna di sini karena walaupun Aswatthama adalah putra Dronacharya, ia sama sekali tidak memiliki sifat seorang Brahmana. Manusia yang paling cerdas disebut Brahmana, dan gelar Brahmana tidak bisa diwariskan secara turun-temurun berdasarkan keturunan. Dalam ayat sebelumnya, Aswatthama telah dijuluki Brahma Bandhu atau kawan seorang Brahmana. Menjadi kawan seorang Brahmana bukan berarti kita memiliki kualifikasi seorang Brahmana secara sempurna. Jika kawan atau putra seorang Brahmana berkualifikasi sebagai Brahmana secara sempurna, baru ia disebut sebagai Brahmana, dan tidak ada cara lain bagi seorang untuk dapat disebut Brahmana. Karena keputusan Aswatthama tidak matang, di sini secara sengaja dirinya dijuluki putra seorang Brahmana. Selanjutnya, sloka 20. Ato paprisya salilam sandadetat samahitaha ajanam api samharang prana kricra upastite. Lantaran nyawanya terancam, dia segera menyentuh air suci lalu memusatkan pikirannya dalam membacakan mantra-mantra untuk melepaskan senjata nuklir, walaupun dirinya tidak mengetahui bagaimana cara menarik kembali senjata-senjata seperti itu. Penjelasan: kegiatan material dalam bentuk yang halus adalah lebih halus daripada metode-metode kasar dalam upaya memanipulasi benda-benda material. Bentuk kegiatan material yang halus disebut diaktifkan dengan cara menyucikan getaran suara. Penjelasan: kegiatan material dalam bentuk yang halus adalah lebih halus daripada metode-metode kasar dalam upaya memanipulasi benda-benda material. Bentuk kegiatan material yang halus tersebut diaktifkan dengan cara menyucikan getaran suara. Metode yang sama digunakan di sini dengan cara mengucapkan mantra-mantra untuk dapat bertindak sebagai senjata nuklir. Selanjutnya, sloka 21.
Tata praduskritam teja pracandam sarvato disham pranapadam abhipreksya Wishnum jisnurvacaha. Kemudian cahaya benderang menyilaukan terpancar ke segala penjuru. Cahaya tersebut begitu ganas sampai Arjuna mengira bahwa nyawanya terancam, dan karena itu dia mulai berbicara kepada Sri Krishna. Demikianlah pembacaan Srimad Bhagavatam pada hari ini. Terima kasih telah menyimak. Semoga hari-hari Anda penuh kebahagiaan dan keberuntungan. Semoga Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk berbakti kepadanya. Sampai jumpa esok pada waktu dan kesempatan yang sama. Jai Gran Treja Srimad Bhagavatam Mahapurana Ki Jai.